Karena keluguannya, Dexter ini akhirnya menuruti saran dari rekan bisnisnya itu. Dia borong ini semua kan, uang dalam mata uang kontinental. Dan siapa sangka Beb, ternyata pemerintah Amerika saat itu... Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas mengenai seorang pembisnis yang selalu mendapatkan keberuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Pria ini dalam menjual produk apapun selalu mendapatkan untung. Jadi barang apapun yang ada di tangannya Beb, apapun itu pasti akan terjual dan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Seolah-olah Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan selalu berpihak kepada dirinya Beb. Dan hal ini yang membuat kolega bisnisnya menjadi terheran-heran. Ya gimana enggak coba Beb? Dia ini kan dikabarkan memang kurang berpendidikan. Jadi bukan seseorang yang memiliki latar pendidikan bisnis yang lumayan tinggi. Tetapi dalam menjalankan bisnisnya, dia ini selalu untung banyak, Beb. Seperti ada ungkapan yang bilang bahwa orang pintar itu akan kalah dengan orang yang beruntung. Nah, pria ini adalah bukti nyata bahwa ungkapan tersebut memang benar adanya. Dan dia bernama Timothy Dexter. Sebetulnya banyak sekali kisah menarik yang bisa diangkat mengenai kisah hidup dari Timothy Dexter. Salah satunya tadi adalah keberuntungan dia dalam berbisnis. Dan hal menarik lainnya adalah Timothy Dexter ini walaupun dikelilingi oleh rekan-rekan bisnis beserta keluarganya dan orang-orang terdekat, seringkali merasa insecure atau merasa tidak percaya diri dengan keberadaannya Beb. Atas dasar rasa insecure yang dialami tersebut, akhirnya tercetus ide untuk melakukan pemakaman palsu atas dirinya. Penasaran kisah selanjutnya kayak gimana? Udah, duduk manis, jangan kemana-mana ya teman-teman semua. Terus juga kalau ada iklan muncul jangan di skip-skip ya. Tapi kalau kepanjangan bolehlah di skip, nggak apa-apa. Yuk kita lanjut ke pembahasan ya. Timothy Dexter lahir di sebuah kota bernama Malden, Massachusetts di Amerika Serikat pada abad 18. Dirinya ini lahir dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, di mana ayah ibunya ini berprofesi sebagai petani. Di usia 8 tahun, Dexter ini sebetulnya sempat sekolah, namun putus di tengah jalan karena tidak ada biaya. Selain itu, Dexter ini diharuskan untuk membantu kedua orang tuanya dalam bertani. Sampai kemudian pada saat dia beranjak remaja, sekitar umur 14 tahun, Dexter ini berhijrah ke kota Boston untuk magang. Dia magang di sebuah toko yang membuat baju dari kulit selama kurang lebih 7 tahun. Sepertinya memang passion atau jiwa dagangnya ini sudah ada sejak dia kecil ya Beb ya. Jadi selama magang tersebut, Dexter ini terus mempelajari ilmu bisnis atau cara berjualan yang baik dan benar itu seperti apa. Sampai dia merasa ilmunya sudah cukup, akhirnya dia memutuskan untuk keluar kerja dan membangun usahanya sendiri. Kala itu dia menjadi seorang pembuat baju dari kulit. Hingga suatu malam, Dexter ini menghadiri sebuah pertemuan di mana di dalam pertemuannya tersebut banyak sekali para pembisnis yang datang dan juga orang-orang kaya dari kaum elite di zamannya Beb. Dan di pertemuan tersebut, Dexter ini bertemu dengan seorang wanita yang ternyata merupakan janda beranak 4 bernama Elizabeth Frothingham. Elizabeth ini ternyata selain memiliki banyak uang, dia juga memiliki bisnis yang kurang lebih sama dengan Dexter, yaitu memiliki sebuah toko yang membuat baju dari kulit. Karena Dexter ini merasa memiliki ketertarikan yang sama dalam hal bisnis, yaitu membuat baju dari kulit, maka Dexter melakukan pendekatan kepada Elizabeth. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol merasa udah saling kenal satu sama lain, Dexter tidak membuang-buang waktu dan langsung melamar Elizabeth. Setelah menikah dengan Elizabeth, Dexter ini ikut tinggal bersamanya di sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Dan setelah menikah, Dexter ini melakukan bisnis dengan berjualan apapun, barang apapun Beb. Yang penting bisa laku banyak dan menghasilkan keuntungan. Selain menjadi pedagang dan juga pembuat baju dari kulit, kekayaan Timothy Dexter ini berawal pada saat perang saudara di Amerika. Jadi saat itu seorang kolega bisnisnya, ini niatnya sebenarnya kayaknya ngerjain deh. Soalnya dia ini menyuruh Dexter untuk memborong uang dalam mata uang kontinental dalam jumlah yang banyak. Dia bilang kalau misalnya Dexter ini beli banyak, nanti dia juga akan memperoleh keuntungan yang banyak.
Karena keluguannya, Dexter ini akhirnya menuruti saran dari rekan bisnisnya itu. Dia borong ini semua kan, uang dalam mata uang kontinental. Dan siapa sangka Beb, ternyata pemerintah Amerika saat itu tengah menaikkan nilai dari mata uang kontinental dari kurs yang sebelumnya berlaku. Kebayangkan, waktu beli, ini kan Dexter belinya masih dengan kurs yang lama, dengan nilai mata uangnya yang masih rendah. Nah, setelah dia borong, ini nilai mata uangnya meroket Beb. Otomatis dia ini kan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Keuntungan Dexter dari membeli uang kontinental tersebut, ini kemudian dibelikannya 2 buah kapal dagang yang besar-besar. Tujuannya adalah untuk memperlancar bisnisnya pada saat dia mengirimkan barang ke daerah Hindia Barat dan juga Eropa. Karena Timothy Dexter ini dinilai kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan tinggi, maka seringkali naluri bisnisnya dianggap remeh oleh para kolega bisnisnya Beb. Sering dianggap aneh juga nih katanya. Jadi contohnya nih ya, pernah Timothy Dexter memborong yang namanya penghangat tempat tidur. Ya kala itu kan orang-orang mana kepikiran buat borong penghangat tempat tidur. Dia beli nih Beb, beli dalam jumlah yang banyak, kemudian dia kirim ke Hindia Barat. Dan sesampainya di sana, barang dagangannya ini laku keras dan diborong oleh pengusaha yang bergerak dalam industri molase. Jadi molase ini kalau misalnya teman-teman belum tahu, adalah sebuah produk sampingan yang mengandung gula dan juga asam-asam organik. Jadi saat itu memang industri ini tengah berkembang. Makanya banyak sekali membutuhkan alat pendukung atau produk pendukung seperti penghangat tempat tidur ini. Yang nggak tahu lah teknisnya gimana ya. Pokoknya yang jelas dagangannya si Dexter ini laris manis Tanjung Kimpul. Kemudian suatu hari juga ini ada beberapa orang yang bercandain si Timothy Dexter ini Beb. Niatnya juga sama, kayaknya pengen ngerjain juga nih. Jadi mereka ini menyarankan Dexter untuk mengirimkan batu bara dalam jumlah besar ke daerah namanya Newcastle di Inggris. Padahal orang-orang saat itu juga tahu kalau Newcastle adalah penghasil utama dan penghasil terbesar dari batu bara. Jadi ngapain juga kita kirim suatu barang ke tempat yang jelas-jelas itu tempat merupakan penghasil utama dari barang yang kita kirim. Kan logikanya bakalan rugi ya, nggak bakal ada yang beli. Tapi jangan salah Beb, ternyata Dewi Fortuna masih pengen deket-deket sama Timothy Dexter. Ternyata waktu Timothy Dexter ini kirim batu bara ke Newcastle, Inggris, di sana sedang terjadi mogok kerja besar-besaran dari para penambang. Otomatis ini para pengusaha batu bara di sana kan kelimpungan ya, nggak ada produksi batu bara nih, rugi dong usahanya. Namun dengan adanya kedatangan batu bara yang dikirim oleh Dexter, membuat happy para pengusaha yang ada di sana. Lalu tanpa membuang waktu, pengusaha batubara di sana memborong semua batubara yang dikirim sama Dexter. Tuh kan, sering-sering lagi nih Timothy Dexter. Masih ada kisah lainnya Beb mengenai keberuntungan si Dexter. Jangan sedih. Jadi pada kesempatan lain, ini ada lagi nih rekan bisnisnya yang juga usil mau ngerjain si Timothy Dexter. Dia menyarankan Dexter ini untuk mengirimkan sarung tangan dalam jumlah besar ke daerah dekat kepulauan Laut Cina Selatan. Kurang jauh apa coba? Lah kok dilalahnya begitu kirimannya sampai di sana bertepatan dengan kapal dagang Portugis yang saat itu juga tengah mencari sarung tangan buat dijual ke Cina. Laris manis lagi kan nih dagangan si Bambang. Hello. Kemudian masih ada lagi Beb. Aduh, ini kan memang Dexter tadi ya dia menjual barang apapun Beb, termasuk salah satunya adalah Alkitab. Satu hari dia menjual banyak sekali Alkitab ke daerah Hindia Timur. And you know what Beb? Ternyata di sana lagi banyak misionaris yang lagi nyari Alkitab. Ya udah otomatis diborong lagi tuh Alkitab. Ya ampun, cucok meong, ulala. Terakhir ya, ini juga nggak kalah mind blowing. Jadi waktu itu selain Alkitab, dia juga menjual apa coba? Kucing-kucing liar. Bukan kucing garong ya, atau kucing-kucing Persia yang sebenarnya lucu-lucu gitu kalau dijual ya. Paling yang beli kan orang-orang kaya. Enggak, dia mah mikirnya lain. Lebih cerdik, yang dia jual adalah kucing-kucing liar. Kemana jualnya? Ke Kepulauan Karibia. Dan ternyata saat itu, pemerintahan Kepulauan Karibia ini lagi dipusingin sama yang namanya hama tikus. Dan saat mereka sedang mencari solusinya, akhirnya tiba deh tuh kiriman dagangan dari Timothy Dexter berupa kucing-kucing liar
liar. Pas banget kan, langsung diborong. Jadi pada saat pemerintah Karibia lagi cari solusi, ini datang penyelesaiannya berupa kucing-kucing liar. Ya ampun, udah kelar deh tuh permasalahan. Lagi-lagi keuntungan cerang-cering langsung membanjiri kantong dari Timothy Dexter. Dari keuntungan yang banyak diperoleh atas bisnis-bisnisnya yang sukses terus ini, Timothy Dexter kan akhirnya kekayaannya semakin berlimpah ya Beb ya. Dari situ dia membeli sebuah rumah mewah di kawasan orang-orang kaya di sana di Amerika ya. Nama daerahnya Newburyport. Asik, aksennya udah dapet lah ya dikit-dikit. Dapet lah dikit. Setelah membeli rumah mewah tersebut, Timothy Dexter ini kemudian mendekorasinya. Dia menambahkan sebuah menara, kemudian juga simbol elang emas yang berada di atap rumahnya. Tuh. Dan juga bukan hanya itu Beb, dia membangun beberapa patung-patung dari orang-orang terkenal. Antara lain mereka ya yang dibikinin patung ini sama Timothy Dexter itu ada George Washington, kemudian ada Thomas Jefferson, ada William Pitt, ada Napoleon Napoleon Bonaparte, kemudian juga ada patung dirinya juga Beb, gak mau kalah eksis dese. Dexter ini mungkin ingin dianggap sebagai Lord atau panggilan pria bangsawan di sana Beb. Namun walaupun dia ini memiliki banyak sekali teman bisnis dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya, dia ini seringkali merasa insecure atau merasa tidak percaya diri dan nyaman dengan mereka. Sehingga suatu hari ini tercetus sebuah ide, dia ini ingin membuat satu pembuktian bahwa keberadaannya ini memang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya Beb. Timothy Dexter kemudian membuat pemakaman palsu atas dirinya. Proses pemakaman palsunya ini juga dibantu oleh istri dan juga anak-anak tirinya karena memang mereka ini dipaksa oleh Dexter untuk bisa membantunya Beb. Jadi Dexter ini ya sudah secara strategis gitu loh mengatur rencananya dengan membagi-bagi tugas. Istrinya ini udah dikasih tugas apa-apa aja. Terus anak-anak tirinya juga udah kebagian peran, mereka harus ngelakuin apa-apa aja. Dan bahkan untuk bisa menyukseskan rencananya tersebut, Timothy Dexter ini tidak segan-segan menyewa seorang pria untuk menjadi pendeta. Dan juga selain pendeta, dia menyewa beberapa orang untuk mengangkat keranda mayatnya. Dan bahkan nih Beb, dia juga sudah menyiapkan kuburan yang berada di depan rumahnya. Niatnya supaya dia gampang memantau para pelayat yang nanti akan datang ke acara pemakaman palsunya tersebut. Dan bener aja Beb, pada saat harinya tiba, di pemakaman palsunya Timothy Dexter, itu ada datang kurang lebih 3.000 orangan. Memang banyak sekali ya orangnya ya, namun kebanyakan dari mereka ini datang karena rasa penasaran. Dan benar aja, Timothy Dexter itu ngumpet di dalam rumah untuk mengamati satu persatu pelayat yang datang. Dia ini kepo banget ya, pengen tahu ekspresi dari pelayat satu persatu ini seperti apa. Banyakan dari mereka ada yang memang ngerasa sedih, ada juga yang biasa aja, dan bahkan ada juga yang happy-happy aja gitu, kayak seneng-seneng aja Beb. Tapi semua itu sih dianggap biasalah sama Dexter, dia cukup tahu aja istilahnya ya. Namun yang bikin dia marah atau kesal adalah ekspresi dari istrinya. Karena dia melihat istrinya waktu itu ekspresinya biasa aja Beb, nggak memperlihatkan yang namanya sedih, berduka atau apalah. Dia nggak suka Beb. Harusnya walaupun istrinya tahu ini pemakaman palsu, tapi istrinya paling nggak bisa menunjukkan rasa sedihnya walaupun hanya sedikit. Nah karena dia nggak suka, dia marah sama istrinya. Akhirnya waktu istrinya ini masuk rumah dan berada di dapur, disamperin kan sama Dexter. Langsung dimarah-marahin Beb di situ. Dan bukan cuma dimarah-marahin aja, tapi juga dipukulin ini istrinya. Karena dipukuli, istrinya ini kan sakit ya Beb ya. Dia akhirnya ngejerit-jerit dong. Jeritan dari istrinya yang dipukuli Dexter saat itu didengar oleh orang-orang yang masih berada di luar rumah. Mereka langsung berbondong-bondong masuk ke rumah dan menuju ke arah datangnya suara jeritan tersebut yang berada di dapur. Kagetlah mereka Beb dan melihat ada Dexter di sana tengah berdiri dalam keadaan sehat, seger buger tanpa kurang apapun. Cuma ya mau gimana lagi, mereka nggak bisa berbuat banyak juga. Toh memang itu haknya dari Dexter, walaupun intinya nipu orang banyak juga sih. Setelah rencana pemakaman palsunya tersebut, ini hubungan rumah tangga Dexter dengan istrinya kian memburuk. Mereka ini kerap kali ribut gitu ya setiap harinya. Sampai-sampai Dexter ini memutuskan kalau harta warisannya nanti nggak bakalan dikasih ke istri dan anak-anak tirinya. Dan nggak lama dari pemakaman palsunya, Timothy Dexter ini akhirnya meninggal beneran Beb. Bener-bener meninggal. Dia tutup usia di umur 59 tahun pada tanggal 26 Oktober tahun 1806. Dan benar aja, harta warisan
warisannya ini sama sekali nggak dikasih ke istri dan anak-anak tirinya, melainkan dia berikan seluruhnya kepada warga miskin yang tinggal di wilayah Newburyport, dekat tempat dia tinggal. Sebelum meninggal, Dexter ini sempat menulis sebuah buku berjudul A Pickle for the Knowing Ones, yang isi di dalamnya mengenai keluhan dirinya tentang politisi, pendeta, dan istrinya. Buku ini berisi 8.847 kata dan 33.864 huruf, tetapi tanpa adanya tanda baca dan dengan ejaan yang tidak lazim. Bukunya ini kemudian laku keras hingga dicetak sampai 8 kali. Sebelum meninggal di usianya yang sudah tua, Dexter ini juga sempat menjadi seorang peminum. Namun, sekali lagi, dia ini masih memiliki naluri bisnis yang luar biasa. Dia tidak pernah minum di pagi hari dan tidak pernah berbisnis di sore hari. Gimana Beb, ceritanya barusan? Seru ya? Gak nyangka gitu, ada orang yang seberuntung itu. Mau ngejual apapun pasti laku dan untung banyak. Pengen gak kayak gitu? Ya pengen lah, tapi kalian beruntung juga gak kayak mereka? Sekian dulu Beb vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya buat yang belum ya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Bye now!